Kita lanjutkan. Jadi kalau dengan soal 23 dikurang 11 misalnya. Jadi kita punya 23 benda. Sekali lagi udah mulai mungkin lebih sulit untuk digambar. Jadi kita punya sebanyak taruhlah seperti ini 10 dan 3. Nah, kita mau ambil sebanyak 11-nya. Sebanyak 11-nya kita mau ambil. Jadi kalau niat dengan digambar, jadi benar-benar dihitung satu-satu dan kita buang. Jadi 1, 2, 3 sudah kebuang. Ini kan 3 nih. Sudah kebuang. Lalu kalau di sini ada seperti ini. Nah, 3 sudah dibuang dan 8 sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga tersisa adalah 10 dan tersisa 2. Sehingga ditambah hasilnya 12. Ini cara yang pertama. Ini ide pertama. Dihitung satu persatu. Cara yang kedua, masih dengan soal yang sama, adalah dengan pengurangan bersusun. Prosedur yang sangat kita kenal. Dikurang, 3 dikurang 1, 2, 2 kurang 1, 1. Jelas, selesai. Cara yang ketiga, lagi-lagi dengan gambar, misalnya, tapi dengan ide yang seperti sebelumnya tadi yang saya sempat singgung. Kalau kita punya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 20 3, nah ini 23. Lalu kita punya lain sebanyak 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ini punya sebanyak 11. Nah, sekali lagi idenya adalah kita mesti lihat pengurangan apa sih yang paling gampang sebenarnya. Kalau penjumlahan yang paling mudah adalah ketika kita menjumlahkan dengan puluhan. Misalnya 20 ditambah sesuatu, 30 ditambah sesuatu. Itu selalu penjumlahan paling mudah. Tetapi sebaliknya ketika kita belajar soal selisih atau pengurangan, selisih atau pengurangan yang paling mudah adalah bilangan sembarang apapun dikurang dengan sesuatu yang puluhan. Nah, ini tentunya tidak cepat, tapi kita belajar berdasarkan pengalaman, anak-anak belajar berdasarkan pengalaman, dan ini mungkin juga udah di kelas 3 atau kelas 4, mereka mungkin baru mulai menyadari itu. Bisa jadi. Buat sebagian anak mungkin langsung mereka sudah bisa menyadari di kelas 2 mungkin. Bahkan. Tapi idenya adalah seperti itu. Sehingga ketika kita punya seperti ini, jadi idenya mirip dengan mana yang paling dekat ke puluhan. Nah, 11 itu dekat sekali dengan kepuluhan. Nah, makanya, boleh dong dengan ide selisih itu, gimana kalau misalnya ini saya ambil dua-duanya? Kita ambil aja lah dua-duanya. Kan selisihnya tetap sama, gapnya tetap sama. Sehingga daripada jadi 23 dan 11, ini berubah menjadi, yang atas berubah menjadi 22, yang bawah berubah menjadi 10. Sehingga ketika dikurang, menjadi terlihat lebih mudah, 12, selesai. Seperti itu. Nah, contoh lain, tanpa menggunakan gambar, jadi ketika kita sudah paham ini, tanpa menggunakan gambar, kita juga bisa melakukan misalnya, contoh lain, misalnya 25 dikurang 9. Nah, agak mulai kelihatan lebih sulit kan? Ketika kita coba bagi yang menyukai pengurangan bersusun, nah ini menjadi membingungkan sebetulnya secara ide. 25 dikurang 9 itu apa? Nah, kita butuh tahu sebenarnya kita bisa pecah 10 tambah 10 tambah 5 dikurang 9, sehingga menjadi 15 ditambah 1, 10 kurang 9 jadi 1, sama dengan 16. Kalau menggunakan pecahan bersusun seperti ini, prosedur yang diajarkan adalah, ini kita ambil pinjam 1, jadi ini jadi 15, ini sisa 1. 15 kurang 9, 6, jadi 16. Nah, ini ya sah aja, tapi saya pribadi lebih suka dengan cara seperti ini. 25 kurang 9, 9 ini lebih dekat ke 10, karena itu saya bisa ubah menjadi ditambahkan masing-masing 1. Karena gapnya tidak berubah toh. Masing-masing saya tambahin 1, atau dikurangin 1, semacam ini. Lalu hasilnya menjadi 16. Selesai. Seperti itu.